Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berbagi ilmu bersama guru-guru yang kita cintai. Guru kita Habibana Al-Musawa, kemudian juga ada Ustadz Fikri Haikal MZ. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini juga telah hadir bersama kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Sarif yang telah mengirimkan murid-muridnya, begitu juga ada guru kita, yaitu mereka berasal dari Istana Al-Quran Santri Sirul Asrol. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan masalah-masalah darurat. Kehidupan ini bersifat dinamis, bisa saja kita menemukan satu kondisi di mana di luar kepantasan, di luar kepatutan yang terpaksa kita harus menentukan atau membuat satu perumpamaan apa jalan keluarnya. Di mana kita yakin Islam adalah solusi satu-satunya. Lantas bagaimanakah Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di hadapan kita? Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Darurat Syariat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarom Wadimor, tentu Sarom kita. Selamat mengikuti. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun berada. Tadi Ustadz Agung ya sudah menyampaikan ya, dan juga bahkan Qori ya tadi menyampaikan di awal, kemudian kita menonton tayangan ya tentang bagaimana kondisi akhir-akhir ini ya di Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di berbagai daerah kita melihat kondisi umat, kondisi masyarakat luar biasa mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini, maka
ada ayat di dalam Al-Quran yang memberikan arahan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya. Ayat ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah menceritakan tentang kesempurnaan dari agama ini. Kesempurnaan dari ajaran ini, yaitu ajaran Islam, ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma pada hari ini akmaltu, aku sudah sempurnakan lakum dinakum." Ya, bagi kalian itu agama kalian ini aku sempurnakan seluruhnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian semua itu nikmatku. Ya, aku cukupi seluruhnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah sempurna Islam itu. Saking sempurnanya dia mencakup segala hal. Ya. Seringkali banyak di antara kita yang menganggap yang namanya Islam itu hanya ngatur masalah ibadah. Ya. Sehingga mereka berpikir kalau misalnya Islam adalah masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah zikir, masalah baca Al-Quran. Ya. Tapi mereka lupa atau banyak yang belum tahu bahwa Islam itu mengatur semua hal. Ya. Salah satu contoh misalnya Allah sebutkan dalam Quran tentang masalah ekonomi. Ya. Kita sekarang kondisi resesi ekonomi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat yang terpanjang. Bukan dalam satu surat, ayat yang terpanjang dari seluruh Al-Quran itu bicara tentang ekonomi. Ya. Di surah Al-Baqarah kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Ya. Wahai orang beriman, kalau kamu melakukan transaksi bisnis dalam waktu yang panjang, ada tempohnya, ada waktunya, maka hendaklah kalian catat itu. Ini 1400 tahun yang lalu, belum ditemukan namanya akuntansi, belum ditemukan namanya ekonomi mikro, ekonomi makro dan sebagainya. Allah sudah arahkan kita untuk melakukan bisnis yang profesional. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah yang lain, misalnya tentang masalah militer, ya. Kalau tadi dikatakan sempurnanya Islam, emang Islam bicara militer, Beb? Iya bicara. Kata Allah di surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya. Hendaklah persiapkan oleh kamu semua dari seluruh potensi kekuatan yang kalian miliki. Dan dari kuda-kuda perang yang ditambat. Kalau sekarang mungkin tank baja, ya, panser, angkatan udara, angkatan laut. Itu sudah ada di dalam Quran. Diperintahkan kita mempersiapkan. Artinya kalau diperintahkan dapat pahala. Ya. Kalau para ABRI kita yang TNI kita, ya, polisi kita yang beriman kepada Allah, lalu kemudian sungguh-sungguh di dalam berjuang, ya, maka insya Allah diberikan pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang militer. Ada lagi ayat yang berbicara tentang pergaulan, ya, dan macam-macam. Sampai hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama itu sampai menyusun ada 2 jenis fikih, ya. Yang pertama disebut fiqh al-ibadah, ya, atau al-fiqh al-ibadat jamaknya. Di dalamnya ada fikih tentang toharoh, tentang masalah bersuci. Dari sejak jenis yang disebut dengan anwa'ul miyah, macam-macam jenis air. Ya. Mana air yang yang tohur, yang bersih, ada mutanajis, ada yang najis. Ya. Kemudian tentang sholat, dari sejak takbiratul ihram, bahkan sebelumnya tentang niat, sampai salam, sampai kemudian doa setelah salam. Ya. Sholat sunnah. Kemudian juga tentang zakat, begitu juga. Ya. Bagaimana seorang yang muzaki, ya, orang yang berzakat, ada syaratnya harus haulnya kapan, artinya menyerahkan zakat itu kapan waktunya, ada nisabnya, berapa banyak yang harus dikeluarkan. Ya. Kemudian ada lagi saum, puasa. Dari sejak kita syarat sahnya puasa, yang membatalkan puasa, siapa yang boleh enggak berpuasa. Haji begitu juga. Itu para ulama sebutkan atau masukkan di dalam kelompok al-fiqh al-ibadat. Ada lagi yang disebut al-fiqh al-muamalat.
Ya. Nah ini mungkin banyak orang nggak tahu ya. Fikih muamalah artinya adalah fikih bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ada fikih munakahat, bagaimana hubungan antar lawan jenis. Ada fikih jinayat tentang hukum perdata pidana. Ada fikih siasiat, macam-macam. Nah mudah-mudahan ini semua memberikan gambaran kepada kita tentang sempurnanya Islam. Salah satunya nanti tentang darurat di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana yang telah menyampaikan mukadimah yang insya Allah nanti kita akan masuk lebih dalam lagi dalam diskusi kita di segmen 3, 4, dan 5. Dan tadi kita telah mendapatkan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa ketika Allah menurunkan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini dalam waktu sementara, Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing. Allah pun menurunkan petunjuk bagi kita. Disinilah kewajiban kita untuk memahami dengan ilmu yang tentu saja kita pelajari. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Fikri akan hadir menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu untuk memaksimalkan akal kita menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Islam tentu jawabnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita pahami bersama bahwa Allah menitipkan sebuah alat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, yaitu pikiran kita. Lantas bagaimanakah kita mampu memaksimalkan pikiran kita dengan bersandar pada Al-Quran dan Hadis untuk menghadapi kondisi-kondisi yang darurat? Ustadz Fikri akan menjawabnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz, wabil khusus guru kita Habib Nabil Al-Musawa matanallah bituli hayati. Saudara-saudara para pemirsa TV One yang saya cintai, darurat dalam Islam menunjuk kepada kehidupan kemanusiaan, antroposentrik. Jika itu sudah mengancam tentang jiwa, kondisinya berubah menjadi darurat. Bahkan dalam satu kaidah disebutkan ad-darurah tuhbihul mahdurat. Kalau dalam kondisi yang sangat genting, sesuatu yang dilarang diperbolehkan. Apa yang dimaksud tergenting di situ? Menyangkut jiwa manusia. Karena adanya syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Kemaslahatan. Jika menyangkut kehidupan manusia, jiwa seseorang, jiwa manusia, maka kondisi bisa berubah menjadi darurat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, fenomena yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini, merebaknya wabah corona, ini menyangkut kelangsungan, kelestarian, kehidupan jiwa manusia. Maka di belahan bumi manapun kondisinya, termasuk di Indonesia, masuk dalam kategori kondisi darurat. Kenapa? Ini sangat membahayakan kelangsungan hidup jiwa manusia. Apa yang tadi disampaikan oleh Habib Nabil, di beberapa daerah di Indonesia kita miris, sedih. Rumah sakit sudah tidak lagi bisa menampung pasien dari wabah virus corona ini. Bahkan rumah sakit kemudian menyediakan tenda-tenda darurat di pelataran parkir, di halaman luas di lapangan untuk mengantisipasi pasien yang terkena COVID corona. Darurat sudah ini.
Karena itu sangat disayangkan di tengah-tengah kondisi yang demikian genting, orang masih aja kadang-kadang lalai dengan protokol kesehatan. Malahan saya yang gak habis pikir, masih ada saja orang yang kontra. Togel, susah kenanya, tapi banyak orang yang masih pada percaya. Corona, virus, wabah, gampang kenanya, tapi banyak orang yang masih nggak percaya dengan virus tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu prinsip dalam Islam, apabila menyangkut tentang jiwa seseorang, maka darurat bisa terjadi di dalamnya. Kita lihat wabah virus ini bukan main, mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Memang saudara, yang namanya darurat itu temporer. Tidak bisa dalam kondisi yang aman, bebas, diberikan kebebasan cara berpikir, diberikan kebebasan yang lain, lalu terhukumi di dalamnya hukum darurat, tidak bisa, terlalu gegabah. Tapi dalam kondisi yang menyangkut jiwa manusia, maka masuk hukum darurat. Itulah rujukannya Islam. Dalam qawaidul fiqhiyah, kalau sudah menyangkut tentang hifzun nafsi, kelangsungan hidup manusia, maka tadi itu kaidahnya yang berlaku. Ad-darurah tuhbihul mahdurat. Dalam kondisi genting, dalam kondisi terpaksa, hal yang dilarang boleh dikerjakan. Tetapi ini perlu diingat. Satu contoh misalnya, dalam kondisi musafir, nggak ada bahan makanan, nggak ada barang yang bisa dimakan, yang ada makanan-makanan yang haram. Dalam kondisi terpaksa, kalau enggak dimakan bisa menyangkut jiwa, seperti mati misalnya, seperti kelaparan misalnya. Boleh itu disantap, boleh itu dimakan, tapi hanya sekedarnya saja untuk melangsungkan kehidupan, untuk melangsungkan pelestarian kemanusiaan. Misalnya, mohon maaf, kita Muslim jelas daging babi itu haram. Tapi karena tidak ada makanan lain kecuali itu, hanya untuk menyambung kelangsungan hidup boleh. Artinya apa? Sekedarnya saja, kondisinya masuk darurat. Jangan mentang-mentang kondisinya masuk darurat, makan daging itu sampai nambah 2 piring, geblek gini namanya. Hanya sekedar melangsungkan, karena kondisi darurat perlu saya tegaskan sekali lagi, temporer. Ketika sudah normal, hukum kembali lagi ke asalnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fikri, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Insya Allah kita akan dalami lagi tentang bagaimanakah kaidah-kaidah menetapkan sebuah hukum ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang di luar normal. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, tentu saja selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indosakti yang dipersembahkan oleh Sarung Walimor, tentu sarung kita. Dicatat pahala yang sempurna bagi yang sakit dan yang bepergian, amal yang biasa dilakukan di saat dia sehat dan tidak kemana-mana. Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19, banyak amal-amal yang tidak bisa kita lakoni, seperti sholat berjamaah ke masjid, saf harus berjarak, selalu pakai masker, bahkan ada sholat Jumat yang terpaksa diganti dengan duhur. Itu semua tidak perlu berkecil hati karena tidak mengurangi kesempurnaan ibadah. Sebab hal-hal yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kondisi darurat dalam syariat. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak paparan dari guru-guru yang kita cintai yang tentu saja mengantarkan dalam diskusi kita untuk lebih dalam lagi bagaimanakah kita mampu menghadapi kondisi yang memang memiliki sifat sangat dinamis, terus berubah. Disinilah pentingnya kita menetapkan hukum-hukum yang tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Raihan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rehan. Saya ingin bertanya kepada Yang Terhormat Ustadz Fikri. Kondisi darurat yang berkepanjangan di Indonesia telah banyak meruntuhkan sisi ekonomi, pendidikan budaya, dan bahkan nilai-nilai agama. Dan tidak ada sedikit orang yang berputus harapan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Dan bagaimana caranya agar mereka tetap berbaik sangka pada Allah bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Syukran Ustaz. Pertanyaan luar biasa Ustadz Fikri. Artinya dalam kondisi begini memang kita diuji, kita berbaik sangka kepada Allah atau malah berburuk sangka kepada Allah. Bagaimanakah menjelaskan kondisi ini agar kita tetap untuk konsisten berbaik sangka kepada Allah, Ustadz Fikri? Ya, terima kasih Ananda Rehan ya. Pertanyaan ini mewakili hampir seluruh, ya sudah seluruh dunia karena memang ini epidemi kan. Tapi begini, buat kita orang beriman, keimanan kita tidak akan kelihatan kualitasnya tanpa melalui ujian. Ujian berupa wabah, kemudian impactnya ekonomi runtuh, kolab, budaya tergerus, sendi-sendi kehidupan hampir lumpuh. Itu semua adalah orang beriman mengambilnya dengan hikmah. Hikmahnya yang ingin saya katakan adalah ujian tentang keimanan kita orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan itu husnuzon atau suuzon. Bapak Ibu para pemirsa TV One yang saya cintai, semua kita tentu meyakini orang beriman bahwa segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk wabah yang sedang mengganas di negara kita. Semuanya itu akan kembali karena memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetapi secara general orang beriman sedang diuji agar kualitas imannya makin kelihatan. Ketika menghadapi ujian, dia mampu bertahan dengan tetap husnuzon atau makin malah parah menjadi suuzon. Misalnya orang beriman yakin, ya Allah ini memang sudah ujian dari Allah. Yang membesarkan hati orang beriman kembali kepada hadis Nabi. Yang susah bukan saya sendirian kok. Yang susah bukan cuma keluarga saya saja kok. Tapi yang susah juga se-Indonesia bahkan sedunia. Ini kembali ke ajaran Islam nih. Nabi pernah memberikan satu solusi. Kalau kamu merasa susah, lihatlah keluar. Di luar masih banyak orang yang lebih susah dari kamu. Ini ajaran baginda Nabi nih. Jadi kalau begitu jangan menganggap diri kita paling susah. Jangan menganggap diri kita paling bawah. Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih payah dan lebih bangkrut dari kita. Karena itu tetaplah orang beriman husnuzon kepada Allah. Hampir 2 tahun pandemi corona ini melanda negeri tercinta Indonesia. Uang gak punya, kerjaan susah, bahkan di PHK. Kalau suuzon, dia pasti bakalan ngomong, payah, sholat gak ketinggalan tiap hari, duit kagak gablek, kerjaan di PHK, Tuhan payah. Ah, ini geblek dan nih kayak begini nih. Karena itu bukan orang beriman.
orang beriman yang ketika diuji dengan cobaan virus ini, dia malah husnuzon. Kenapa? Dia meyakini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang dia pakai kemudian dalam kehidupan nyatanya, dia kembali kepada hadis yang Nabi ajarkan. Kalau merasa diri paling susah, lihat di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One, yang susah bukan cuma saya atau ibu bapak di rumah saja, tapi semuanya kita memang dalam kondisi darurat, dalam kondisi kesulitan. Tetapi kita orang beriman masih punya Allah dan semangat kita untuk terus bertahan dan maju. Tetaplah dalam kondisi semangat, berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua akan berlalu dari negeri kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih ada beberapa pertanyaan yang menarik yang tentu saja nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarom Wadimor, tentu Sarom kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk memberikan kesempatan pada penanya berikutnya, kepada Fatir. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fatir. Saya ingin bertanya kepada yang terhormat Habib. Hampir 2 tahun Indonesia dalam musibah wabah dan entah sampai kapan berakhirnya. Padahal sudah dijanjikan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apakah ini membuktikan sudah semakin sedikit umat Islam yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pertanyaan luar biasa, Habibana. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku tadi siapa namanya? Fatir, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, ya. Selama apa? Selama wa anta fihim. Selama masih ada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka atau di tengah-tengah mereka. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka itu masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini ada 2 hal. Ya, pertama, keberadaan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu menghambat terjadinya azab Allah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah istighfar, gitu ya. Kalau sekarang kita lihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Ya, maka tinggal yang kedua ini tadi, istighfar, ya. Maka memperbanyak istighfar itu membuat kita terhindar dari azab Allah. Lalu pertanyaannya, loh, sekarang Covid begini, ya terus bagaimana? Apakah sudah tidak ada orang yang beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat lain yang berbicara tentang masalah ini dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan fitnah, dengan turunnya cobaan, turunnya azab, turunnya musibah yang kalau dia sudah datang, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau sudah datang itu bukan orang zolim aja yang kena, semuanya, ya, termasuk yang beriman. Ya. Dalam satu kesempatan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang nanti di akhir zaman itu datang satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, ya, dalam hadis sahih.
ingin menyerang Ka'bah, lalu kemudian kata baginda Rasul SAW ketika dia sudah akan menyerang Ka'bah, maka kemudian dihancur leburkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan. Awalahum wa akhirihim, ya. Awalihim wa akhirihim, yang pertamanya sampai yang terakhir, ya. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha ini seorang wanita yang sangat cerdas. Dia nanya, ya Rasulullah, bagaimana dihancurkan seluruhnya? Wafihim aswaqihum, ya. Di antara mereka ada orang-orang yang sedang di pasar, ada orang yang walaisa minhum, bukan dari golongan mereka, nggak ada urusan, kok tiba-tiba dihancurkan juga. Kata baginda Rasul SAW, mereka dihancurkan seluruhnya, tapi dibangkitkan berdasarkan amalnya masing-masing. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa kemudian kalau misalnya kita baik, ya udah penting kita baik aja lah, biarin aja orang lain, nggak usah didawahin, nggak usah diajakin. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngajak orang lain jadi baik, tadi turun datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam satu ayat yang lain di surah Al-A'raf, ya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika datangnya azab itu, ya, maka semuanya dihancurkan sama Allah. Illalladzina yanhauna 'anis su'. Kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk menghindari kemaksiatan, untuk berdakwah, ngajak orang, memperbaiki orang. Ketika ada yang seperti itu yang akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada kondisi saat ini kaitan dengan COVID-19 ini, hadirin wal hadirat, saya ingin usini wa iyyakum menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita kompak semuanya, ya. Jangan sampai lagi ada yang bersuara sumbang. Ulama bersuara sumbang, ya, para tokoh agama bersuara sumbang. Ini COVID nggak ada, ini influenza aja, sama kayak influenza. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Jangan seperti itu. Kita ini sekarang kondisi sudah sedemikian parahnya. Dan dalam Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak ngerti, nanya sama yang ngerti. Yang ngerti virus siapa? Ahli virologi, gitu ya. Ahli epidemiologi, bukan kita yang belajar agama, tidak. Nanya sama yang ahli virus. Nanti kita akan temukan tuh ada sejarahnya panjang. Tahun 95 ya, coronavirus. Tahun 2003 jadi lagi SARS ya, coronavirus. Kemudian tahun 2012 jadi lagi MERS coronavirus. Kemudian 2019 SARS coronavirus yang kedua atau SARS-CoV-2 yang disebut coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Itu ada sejarahnya, by name, by address, by country, gitu ya. Jangan kemudian enggak ada, ini bohong, ini hoax, ya. Jangan, ya para ulama, yuk kita berikan contoh. Kasihan rakyat yang sudah sedemikian parah ini, mari kita ajak mereka semua untuk betul-betul menjaga diri. Ya usikum wa nafsi. Ajak diri kalian semua dan kita sekalian untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz Fikri, mungkin sedikit tambahan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya ada bagian orang yang memang harus melakukan perubahan, ada di sisi lain orang yang memberikan nasihat dan kita tidak bisa di tengah-tengah. Ya udah, biarlah mereka menyelesaikan. Karena ketika nanti bencana itu datang, kita pun yang diam dan bergerak, semuanya akan merasakan bencana itu. Ustadz Fikri. Itulah prinsip Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Mengerjakan kebaikan lalu mencegah hal-hal yang munkar. Karena yang munkar itu bermaksiat mendatangkan azab Allah. Apa yang disampaikan guru kita Habib Nabil itu benar, dasarnya Quran. Kalau maksiat sudah meningkat, indeksnya kemudian melonjak, balak turun, azab turun, musibah turun, virus merajalela. Yang kena bukan cuma yang maksiat, tapi juga orang beriman. Tapi juga buat orang beriman, ini hikmah yang tadi saya katakan bahwa untuk menguji kualitas. Tetapi persoalannya adalah kita nggak bisa diam. Dalam artian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemaksiatan, ajak kepada kebaikan. Betul. Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab masih banyak beberapa pertanyaan. Baik dari studio kemudian juga dari Instagram. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku, dan dalam segmentasi berikut ini kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya yang insya Allah akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah urgensi penutupan tempat ibadah selama masa pandemi? Karena tidak semua tempat ibadah mengikuti anjuran tersebut. Jadi masing-masing bahkan beda RW, beda kesepakatan Habibana. Dan kita related dengan apa yang telah disampaikan Habib tadi. Bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan ini, Bib? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Ustadz Agung dan juga para pemirsa Damai Indonesia Aku TV One ya dimanapun berada. Tadi dikatakan bagaimana kaitan dengan masalah penutupan tempat ibadah. Jadi begini, tadi di awal saya menyampaikan bahwa Islam itu begitu lengkapnya. Ya, di antara kelengkapan Islam, guru kita tadi Kiai Fikri ya menyampaikan dengan jelas tentang salah satunya adalah sampai hal-hal yang sifatnya daruroh itu dijelaskan di dalam Islam. Ya, nah salah satu bentuk daruroh itu adalah ketika sakit, ya, ketika wabah taun. Ya, bahkan dikatakan ya di dalam hadis ya dari baginda Rasul SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, asyuhada al-khams, orang mati syahid itu ada 5 macam. Ya, yang pertama disebut sama beliau SAW al-mat'un, orang yang kena wabah, ya, kena pandemi meninggal syahid. Ya, al-matbun, orang yang sakit perut meninggal syahid. Ya, kemudian wal ghariq, orang yang tenggelam syahid. Sahibul hadam, orang kena reruntuhan longsor syahid. Kemudian wasyahid fi sabilillah, dan orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ menunjukkan kedudukan masalah pandemi ini luar biasa, ya. Salah satu misalnya ulama kita ya, saya nukil dari mazhab Syafi'i ya, karena mayoritas mungkin di Indonesia bermazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim, ya, beliau menyampaikan salah satu uzur dibolehkannya orang untuk tidak berjamaah di masjid, baik itu sholat berjamaah maupun juga sholat Jum'ah, yang pertama adalah hujan, kata beliau, dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua dingin yang luar biasa, dibolehkan, ya. Yang ketiga adalah sakit, dibolehkan untuk tidak berjamaah di masjid. Nah, sekarang kalau kita menggunakan metode kias, ya, kondisi COVID ini jauh lebih berat daripada hujan lebat, lebih berat daripada kedinginan. Jadi dalam hadis itu sampai baginda Rasul SAW menyatakan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum fi ba'di riwayatin. Ya, silakan sholat di rumah-rumah kalian. Hadisnya Bukhari wa Muslim, sahih, ya, muttafaqun alaih. Jadi dalam kondisi seperti itu dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Ya, dalam kondisi yang lain ya dikatakan ya, bahkan ini saya berikan contoh ekstrim. Orang makan bawang, ya, sama Rasul, jangan deketin masjid saya. Ya. Nah, maka para ulama mengkiaskan sekarang mungkin Ustadz Agung jengkol. Jengkol dan pete. Makanannya Ustadz Fikri. Saya juga suka sekali-sekali. Itu enggak boleh mendekati masjid. Nah, artinya COVID ini jauh lebih masalah daripada daripada jengkol, daripada pete, daripada bawang, begitu kan. Nah, dari fatwa-fatwa para ulama tadi, dari kemudian hadis Rasul SAW, ya, dari kemudian juga rukhsah yang Allah berikan, sakit saja kita boleh sholat itu sambil duduk, sambil tiduran, begitu kan. Itu maka kita hendaknya jangan kemudian memaksakan untuk pokoknya harus berjamaah di masjid. Itu kan diberikan rukhsah sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian suuzon. Tuh, agama lain enggak begitu. Kata siapa? Gereja juga enggak boleh. Ya, kelenteng juga enggak boleh. Ya, pura juga enggak boleh mengadakan acara. Bukan hanya gitu. Cuman karena kita itu Ustadz Agung sholatnya 5 kali sehari. Jadi merasa kok kayaknya dibatasi banget. Jadi yuk kita husnuzon, ya, kita lakukan ini dengan baik, dengan penuh kesadaran dan mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah bagi kita dan diberikan pahala sunnah. Dan kadang-kadang kalau kita beribadah ini mengejar afdolnya, nggak afdol kalau nggak rapat softnya. Nah, ini
persis seperti yang telah dijelaskan oleh Habib tadi berkaitan dengan rukhsah. Ini pertanyaan kita yang kedua untuk Ustadz Fikri dari NASA. Lantas bagaimanakah batasan-batasan, ukuran-ukuran di mana kita harus memakai atau menggunakan hadiah dari Allah yang disebut dengan rukhsah tadi? Silakan Ustadz Fikri. Selama ini jujur saja saya senang, bangga dan bahagia. Semangat dalam beribadah umat Islam di Indonesia meningkat. Luar biasa. Tetapi memang semangat beribadahnya itu harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu agar ibadahnya mendekati sempurna. Jangan semangat ibadahnya saja, tapi semangat menuntut ilmu yang menunjang agar ibadah itu makbul, itu juga harus dibarengi. Nah, soal rukhsah, ayatnya tadi dibacakan oleh anak-anak santri kita. Allah itu tidak menghendaki kesulitan kepada hamba-hambanya. Justru Islam ini hadir untuk mengangkat beban yang memang sudah ada, mukallaf, beban yang sudah ada pada diri manusia. Maka turunlah agama Islam, sebuah syariat yang mengangkat, mengurangi beban itu. Misalnya tadi sudah disinggung oleh Habibana, sholat itu kan hukumnya wajib berdiri. Karena ada uzur syar'i, ada rukhsah. Pengapuran, dengkul lagi kesleo, mata kaki terkilir karena main sepak bola misalnya. Sholat merupakan sebuah kewajiban, harus, tapi ada rukhsah di situ. Enggak kuat berdiri, ya sambil duduk. Lagi-lagi batasan rukhsah adalah ketika terpaksa kondisinya. Maka syariat Islam yang Allah turunkan bukan untuk menambah kesulitan. Nah, selama ini tadi saya bilang cuma semangat ibadahnya saja yang ditonjolkan. Tapi kalau semangat memperdalam ilmu agama itu bertambah juga, kita akan sampai pada pemikiran luar biasa. Islam ini memang solusi dalam kehidupan. Tidak ada yang susah. Dalam segala hukumnya sampai darurat ada rukhsah, ada kemudahan-kemudahan. Sholat Jumat boleh di rumah saja. Tidak usah ke masjid melaksanakan. Cuma sayangnya ini juga yang terjadi di masyarakat. Karena semangat ibadahnya kenceng. Mengejar afdolnya. Mengejar afdolnya. Padahal kan yang terpenting adalah kajian ilmunya harus didapat. Dalam kondisi yang menyangkut masalah keselamatan jiwa, darurat sudah, rukhsah yang dipakai. Itu namanya orang yang sudah mulai memahami tentang esensi ilmu agar ibadahnya makin mendekati kesempurnaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, saya mengingatkan kepada diri saya, kepada kita semua, jangan sampai nilai-nilai ibadah yang tanpa didasari ilmu akan jadi sia-sia. Karena itu memperdalam ilmu agama sesungguhnya manfaatnya akan kembali buat diri kita. Bahwa di dalam Islam, di dalam syariat Islam banyak sekali kemudahan-kemudahan. Karena otak kita saja yang kadang-kadang bikin ribet masalah Islam sendiri. Bukan syariat Islamnya, otak kita yang bikin susah diri kita sendiri. Wallahualam. Nah, Ustadz Fikri, artinya bisa ditegaskan bahwa rukhsah memberikan gambaran kepada kita ada prinsip-prinsip fleksibilitas di dalam Islam. Bahwa hukum itu ternyata tidak terlalu kaku seperti itu. Kalau nggak begini haram, kalau ini halal, nggak seperti itu. Iya, memang begitu kondisinya. Karena yang Mas Agung bilang tadi, dinamis. Temporer, satu kondisi itu temporer. Wabah ini yakin seyakin-yakinnya sebagaimana orang beriman, wabah ini tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya karena temporer. Gunakan rukhsah itu. Dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi mendesak yang menyangkut kemaslahatan jiwa, pakai rukhsah, jangan sombong ngejar afdol. Allah udah kasih keringanan Allah buat ngasih hadiah kok nggak hambanya. diterima Kan begitu nggak ya. diterima, Baik. sombong benar.
Baik, selanjutnya kita kembali ke penanya berikutnya. Farhan, silakan. Mungkin bisa dipercepat pertanyaannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Farhan. Saya ingin bertanya Habib Ustadz. Dalam kondisi yang sangat darurat ini yang melanda negeri tercinta kita Indonesia tentunya dengan adanya wabah COVID-19, dapatkah masalah ini bisa terselesaikan dengan kita mengadakan doa secara bersama-sama atau munajat serentak demi kebaikan Indonesia tentunya, karena yang sama-sama kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana, pertanyaan luar biasa sekali. Apakah dengan doa setelah kita memaksimalkan pikiran kita, langkah-langkah kita, strategi kita ternyata masih belum ada perubahan? Apakah doa akan mampu memberikan perubahan dan jalan keluar? Habibana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Izin Kiai Fikri. Anakku Farhan yang tadi bertanya. Jadi apakah ketika kita tadi apa? Pertanyaannya? Kalau misalnya kita berdoa itu memperbaiki setelah atau kita menambah. memaksimalkan segala sesuatunya. Baik. Jadi begini, di dalam Islam itu ketika kita sunnah Sayyidina Muhammad SAW ya, bahwa ketika ada sesuatu yang aneh, gejala alamkah namanya atau apa, itu disunnahkan kita berdoa. Ya, contoh apa? Contoh ketika terjadi kemarau berkepanjangan, ada namanya sholat istisqa. Ketika misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, ada namanya sholat kusuf dan khusuf. Gitu ya. Ketika misalnya ada berbagai macam yang namanya musibah dan sebagainya, itu kita disunahkan untuk berdoa. Sampai Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu itu mengumpulkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawi. Sampai di situ disebutkan bahwa Rasul itu SAW jangankan ada mungkin kayak kita pandemi seperti ini, ada kilat pun itu ada doanya. Ya. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikuna bi adabik wa'fu anna qabla dhalik. Disunahkan untuk kita merapat kembali kepada Allah. Nah, biasanya mungkin di sebagian masyarakat ya orang melakukan yang namanya istighosah. Istighosah itu artinya adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya, dari astaghith ya. Apa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, kita minta dengan sangat sama Allah. Jadi sunnah melakukan seperti itu. Ya alhamdulillah semalam Majelis Ulama Indonesia Pusat ya kita mengadakan istighosah. Ya kita berdoa seluruh para ulama ya Majelis Ulama se-Indonesia yang sempat ikut serta berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita mendekat sama Allah, insya Allah yang namanya azab, yang namanya cobaan, namanya segala macam itu akan berkurang dan mudah-mudahan hilang. Karena tujuan daripada cobaan itu adalah mengembalikan kita supaya ingat kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Fikri mungkin bisa dilengkapi lagi dengan apa yang ditanyakan tadi. Lantas ketika kita berdoa dan ternyata sampai saat ini pun belum menemukan tanda-tanda bahwa masalah akan segera terpecahkan. Iya. Senjata pamungkas orang beriman setelah ikhtiar optimal adalah doa. Cuma permasalahannya istighosah berjamaah sekarang udah belum bisa. Bahkan dilarang. Tidak keluar izinnya. Iya. Online pun banyak kendala. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan senjata pamungkas nun di keheningan malam. Masya Allah. Sambil mengerjakan sholat tahajud, gelar sejadah, munajat kepada Allah, mengingat dosa-dosa. Kembali lagi adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Itu tadi Habibana bilang, istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan, lalu kemudian mohon ampun supaya bala, ujian, musibah yang terjadi hilang. Nah, korelasinya doa sampai mulut bebusa, kok belum hilang-hilang juga wabah. Kan begitu nih. Ini lagi-lagi nanti suuzon jatuhnya. Betul. Bapak Ibu para pemirsa, yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita.
yang kita minta kepada Allah lebih banyak keinginan kita. Di balik ini semua Allah ingin dekat. Kita disuruh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini semua kita hamba-hambanya ini disuruh mendekat kepada Allah. Allah paling senang ketika orang sujud kemudian nangis, munajat. Allah paling senang dengan kondisi seperti itu. Artinya jangan sampai suuzon. Sudah berdoa, sudah melakukan berbagai macam ibadah, ketahuilah Allah akan memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kebutuhan itulah yang paling baik buat diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guru-guru yang kami cintai, Habibana, Ustadz Fikri yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan ini memang sangat pas sekali dalam kondisi kita menghadapi sebuah ujian wabah. Tapi yang jelas yakinlah bahwa orang-orang beriman adalah meyakini segala sesuatu berasal dari Allah. Dan Allah pula yang kelak akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk hari ini. Dan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube di channel Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, mari kita tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين.